Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Mai di mata pelajaran matematika. Miss harap hari ini kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya untuk belajar di rumah walaupun tidak bertemu langsung dengan Miss. Insya Allah apa yang kalian pelajari hari ini dengan sungguh-sungguh bisa bermanfaat untuk masa depan kalian. Nah, hari ini kita akan belajar materi bab 2 yaitu tentang koordinat kartesius. Kalian sudah lihat PDF yang sudah Miss kirimkan di e-learning ya. Di situ silakan di-download ya. Untuk kalian pelajari karena di sini hanya ada sudah Miss bikin rangkumannya saja. Jadi kalau yang di buku lebih detail, di sini lebih ringkas. Koordinat kartesius, matematika kelas 8. Nah, mengenal sistem koordinat. Jadi sistem koordinat itu adalah suatu cara atau metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Kalau dilihat di sini ya, ada grafik koordinat kartesius. Dilihat grafiknya. Ini grafiknya yang ini ya. Pada grafik itu terdapat dua sumbu. Pada diagram kartesius terdapat dua sumbu ya. Ada sumbu X atau absis dan sumbu Y atau ordinat. Di situ ada garis horizontal mendatar pada bidang koordinat kartesius itu merupakan sumbu X. Sedangkan garis vertikal atau tegak lurus pada bidang koordinat kartesius itu adalah sumbu Y. Nah, di situ ada nilai 0. 0 itu merupakan titik pangkal koordinat kartesius. Titik perpotongan antara sumbu X dengan sumbu Y itu adalah titik pangkal. Kita lanjut. Pada koordinat kartesius itu terdapat 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, apabila suatu titik berada di kuadran 1, maka titik tersebut nilai X dan Y-nya bertanda positif. Selanjutnya untuk titik yang berada di kuadran 2, nilai X-nya bertanda negatif sedangkan Y-nya bertanda positif. Titik yang berada di kuadran ketiga, nilai X dan Y-nya bertanda negatif. Titik yang berada di kuadran keempat, nilai X-nya bertanda positif dan nilai Y-nya bertanda negatif. Nah, contohnya di sini ada gambar koordinat kartesius ya, ada titik A sampai titik H ya. Di situ kita lihat titik yang berada pada kuadran 1 itu ada titik A dan B. Sedangkan titik yang berada pada kuadran 2 ada titik D dan C. Titik yang berada pada kuadran ketiga ada titik E dan titik F. Sedangkan titik yang berada pada kuadran keempat, ini keempat ya, adalah titik G dan titik H. Kita lanjut posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Posisi titik ini dengan titik acuannya yaitu titik pangkal atau titik 0 ya. Titik pangkal itu titik koordinatnya 0,0 ya. Nah, dilihat titik A. Titik A itu berada pada titik koordinatnya yaitu 2,6 di mana dia ke kanan 2 satuan dari titik pangkal dan ke atas 6 satuan. Maka ditulisnya 2,6. Sedangkan titik B itu ke kanan 5 satuan dan ke atas 5 satuan. Ditulisnya 5,5. Sedangkan titik C itu berada di kiri ya, 4 satuan dari titik pangkal dan ke atas 3 satuan. Karena ke kiri nilainya itu negatif, maka ditulisnya minus 4,3. Aturannya, ketika letak suatu titik terhadap titik acuannya, apabila ke kanan itu maka positif, ke kiri negatif. Nah, ke atas positif, ke bawah
negatif. Seperti itu ya. Kemudian posisi titik pada bidang koordinat kartesius. Apabila titik acuannya adalah titik A, di sini ada titik A sampai titik F. Dilihat titik A-nya, itu titik acuannya adalah titik A, titik pangkal ya. Maka titik B terletak di 5,0, artinya ke kanan 5 satuan dan ke atas 0 satuan. Titik C terletak 0,3, artinya ke kanan 0 dan ke atas 3 satuan. Titik D 4,2, artinya ke kanan 4 satuan dan ke atas 2 satuan. Dan titik E 7,-3, artinya ke kanan 7 dan ke bawah 3 satuan. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius dengan titik acuannya yaitu titik D. Dilihat titik D-nya 4,2. Nah, maka titik E, posisi relatif titik E terhadap titik D yaitu ke kanan 3, berarti positif ya. Kemudian ke bawah berapa? 5, berarti negatif. Jadi titik koordinat E terhadap titik D yaitu 3,-5. Posisi titik pada bidang koordinat kartesius ini bisa menggunakan rumus, yaitu apabila titik acuannya tadi titik D seperti contoh di gambar ya. Kemudian posisi relatif titik T yang dicari. Contohnya di situ titik E, di mana titik E koordinatnya itu 7,-3, di mana 7 itu X2, min 3 itu Y2 terhadap sembarang titik acuan. Titik acuannya tadi kan D. D itu kan tadi 4,2, berarti 4-nya X1, Y-nya 2. Jadi rumusnya itu pakai rumus titik terhadap posisi titik terhadap titik D, X2 min X1, Y2 min Y1. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya titik acuannya masih titik D ya. Lah kita mau mencari posisi relatif titik F terhadap titik D. Berarti titik F itu kan -3, -2. Nah, itu X2-nya -3, Y2-nya -2. Sedangkan titik acuannya yaitu D, di mana D itu titiknya 4,2. Berarti 4 itu X1, 2 itu Y1. Maka letak titik F terhadap titik D, X2 min X1, Y2 min Y1 yaitu -3, -4, -2, -2. Jadinya -7, -4, artinya ke kiri 7 satuan dan ke bawah 4 satuan dari titik D. Seperti itu ya.